Nah, sekarang ini tahun politik. Sudah ada istilah sekarang, istilah Batak itu topu burju. Apa artinya itu? Tiba-tiba baik, sedikit cukup, banyak kurang. Kalau istilah Batak, otik alai tonggi. Apa artinya? Sedikit, tapi enak rasanya. Dan itu paling berkesan. Istilah saya itu wakil rakyat. Sesungguhnya jadi babu rakyat saya ini. Saya siap diperintah rakyat. Ya kan, sepanjang itu positif, tentu saya akan bersikap. Maka saya sebut saya sebagai babu rakyat. Saya bisa di cross check. Saya paling pantangkan itu ya money politik. Saya di Komisi 2. Komisi 2 itu yang ada hanya undang-undang. Bukan seperti komisi lain, ada traktor, ada infrastruktur, ada bantuan ambulan. Ya. Terus saya bagaimana dong? Saya kebetulan penyanyi. Hobi saya jadi DPR, tapi saya penyanyi profesi saya. Saya buat begitu caranya. Ya dengan bernyanyi di kaum Batak itu selesai semua. Cerita lah Mahrenish. Ya Mahrenish terus terang anak bangsa ini kan sekian puluh persen masih di garis rata-rata. Ya, oleh karena itu ya sentuhan-sentuhan kemanusiaan itu menjadi pintu utama ya bagi saya sebagai kader PDI Perjuangan untuk menanamkan itu. Yang pertama, yang kedua, justru di kaum-kaum Mahrenish inilah, di Wong Cilik inilah, sesungguhnya ada roh gotong royong itu. Ada rohnya di sana. Ya, walaupun sampai sekarang saya setiap turun ke dapil itu, saya selalu menyebutkan, ya, kita harus tetap mengeluarkan semangat gotong royong. Ya, dengan gotong royong apapun bisa. Ya, dengan gotong royong, ya, semua bisa terwujud. Ya, dengan perpecahan, maka kita akan hancur semua. Jadi semangat gotong royong itu ini harus kita gelorakan, kita pelihara, dan kita masyarakatkan. Ini yang paling perlu. Ya, kenapa demikian? Saya punya satu moto ke dapil-dapil itu. Ya, mari kita sama-sama belajar memberi. Ya, memberi itu apa? Ya, memberi tidak harus banyak. Ya, sedikit cukup, banyak kurang. Kalau istilah Batak, otik alai tonggi. Apa artinya? Sedikit, tapi enak rasanya. Dan itu paling berkesan. Kan begitu. Itu satu. Kedua, ada istilah Batak itu, kau harus bisa menjadi namora naboi dayon. Apa itu? Kamu harus bisa sebagai ya orang kaya yang bisa dinikmati orang lain kekayaanmu. Ya. Nah, saya bilang ke dapil, ke masyarakat dapil sana, kaya itu bukan berarti materi. Gitu. Dengan kita memperhatikan sesama itu, ya, itu sudah kaya. Dengan kita menegur seseorang dengan keramahan, itu kekayaan. Jadi kekayaan itu bukan melulu materi. Dengan kita bertegur sapa, say hello saja, itu kekayaan sesungguhnya. Itu ini kita sampaikan ke masyarakat. Kekayaan itu bukan hanya materi, termasuk hati. Itu kekayaan. Itu Wong Cilik di situ. Gitu lah. Ya kan? Maka orang-orang kaya ini mestinya dalam arti materi harus belajar kepada Wong Cilik. Coba perhatikan di kampung-kampung itu. Ya sesama masyarakat itu saling tolong-menolong, saling membantu. Ada yang kemalangan, rame datang. Ya kan? Ada acara sukacita, lebih sedikit yang datang. Yang lebih ramai itu ke tempat yang duka cita. Nah itu kan value, nilai yang betul-betul roh agama juga yang hidup di sana. Saya kira itu. Saya paling getol kalau ke dapil itu, ya. Saya tahu masyarakat dapil saya itu, ya, tidak suka pidato. Satu,
Kedua, dan saya tahu kultur di dapil saya itu. Dapil saya itu kulturnya suka duduk di tikar. Jadi ketika kita bikin acara, ya, ketika bikin acara, saya sudah bilang ke tim saya di sana, saya juga duduk di tikar, gitu loh. Saya mau nikar juga nih, ya kan? Maka mereka bilang, loh bapak itu kok DPR mau ditikar ya? Loh saya bilang kalau saya justru duduk di sofa itu, ya panas rasanya saya bilang, karena saya sudah duduk di sofa selama sidang-sidang di DPR itu. Ya kan, ya kita nikar bersama aja. Ya namanya kita sebagai, istilah saya itu wakil rakyat. Sesungguhnya jadi babu rakyat saya ini. Saya siap diperintah rakyat. Ya kan, sepanjang itu positif, tentu saya akan bersikap. Maka saya sebut saya sebagai babu rakyat. Dan mereka terenyuh dengan istilah itu. Jadi jangan sekali ya ketika kita sudah menjadi wakil rakyat, sudah menjadi anggota DPR, kita menganggap diri menjadi pejabat. Itu salah bagi saya. Ya kan? Tanpa rakyat, kita nggak akan jadi DPR. Ya kan? Jadi kita harus tetap memposisikan diri sebagai, mohon maaf, istilah saya babu rakyat. Babu dalam arti positif. Kita harus siap. Ya kan? Nah yang kedua, ketika saya ke dapil itu, ya, saya bisa di cross check, saya paling pantangkan itu, ya, money politik. Saya di Komisi 2. Komisi 2 itu yang ada hanya undang-undang. Bukan seperti komisi lain, ada traktor, ada infrastruktur, ada bantuan ambulan. Ya. Terus saya bagaimana dong? Ya kan? Maka saya paling rajin itu ambil Kundapil. Dan ketika reses saya paling senang. Karena ada duitnya. Ya kan? Nah, ini yang saya kumpulin duitnya. Nah, ketika saya melakukan acara walaupun tidak Kundapil, ya kan, walaupun tidak reses, saya akan beli alat-alat pertanian yang murah. Contoh apa? Semprot pupuk, itu kan cuma 500.000. Terus angkung, itu kan cuma 450.000. Ya, itu saya beli 20-20 aja dalam satu kunjungan, dan itu saya bikin bentuk door prize. Ya, door prize. Nah, mereka tidak akan pulang karena ada door prize. Maka saya nggak banyak pidato, dan saya melihat ini yang datang siapa ini. Ya kan? Dan saya selalu bilang kepada tim saya itu, saya mau yang datang itu perempuan dan atau ibu-ibu saja yang dominan. Saya lebih suka itu aja, saya bilang. Karena inilah pemilih setia bagi saya. Ini manusia yang tulus semua bagi saya ini. Maka ketika saya di announce untuk berpidato, saya langsung bilang, dengan bahasa Batak, kalau saya di daerah-daerah Batak, kalau daerah yang non-Batak, saya bahasa Indonesia. Bapak-Ibu sekalian, tentu Bapak Ibu tidak suka saya pidato. Mereka tepuk tangan langsung. Ya kan? Ini sebentar lagi jam makan. Kita makan dulu ini. Ya nanti kita ngobrol, bebas saja, silakan. Mau saya ditanya apa silakan, mau saya dimarahi silakan. Ya kan? Tapi biar kita agak santai dulu. Saya kebetulan penyanyi. Hobi saya jadi DPR. Tapi saya penyanyi profesi saya. Saya buat begitu caranya. Ya dengan bernyanyi di kaum Batak itu selesai semua. Dan saya lihat umurnya itu kalau dia 50 tahun ke atas, tentu lagunya lagu-lagu lawas nih. Saya ambil lagu lawas. Kenapa? Supaya mereka ikut bernyanyi. Acaranya begitu. Jadi ketika saya tarik satu bait, selebihnya saya begini, mereka semua nyanyi tuh. Ya saya jalan-jalan aja. Tapi di saku saya itu udah ada 20.000-an. Nah saya akan melihat siapa yang paling semangat mereka. Saya kasih 20.000. Kalau istilah di Medan disawer gitu, sawer. Oh, mereka senang yang begitu. Ya, sentuhan-sentuhan itu yang harus kita lakukan di dapil sebenarnya. Dan dapil itu tidak melulu mereka minta uang. Bagaimana cara kita menyentuh mereka? Bagaimana caranya supaya mereka welcome ketika kita datang? Iya kan? Nah, selanjutnya di sana itu kan ada istilah kalau sudah wakil rakyat, kalau lewat sudah tutup kaca mobil. Itu sering di sana. Memang itu fakta. Tingkat 2, tingkat 1 DPR ini begitu. Maka saya akan bilang ke supir saya, ya di lock kaca saya untuk tidak bisa tertutup. Gitu. Dengan kita menyapa mereka dari mobil saja, mereka sudah senang. Dan mereka sudah kenal mobil saya. Gitu. Iya kan? Nah, jadi
Ada, bukan rumor lagi, itu fakta. Setelah jadi anggota DPR, walaupun 1-2 DPR RI tutup kaca. Nah, gitu. Nah, sekarang ini tahun politik. Sudah ada istilah sekarang, istilah Batak itu topu burju. Apa artinya itu? Tiba-tiba baik. Gitu loh. Ya kan? Topuro. Apa topuro? Tiba-tiba datang. Mereka udah paham. Nah, tapi kalau, ya alhamdulillah, puji Tuhan, ketika saya datang, mereka nggak bilang begitu. Mereka bilang, Odonatoho. Apa artinya? Ini yang betul. Gitu. Kenapa? Ya karena kita sering ke dapil dan kita sering menyapa mereka. Apalagi masa COVID itu, mohon maaf, saya tidak berhenti ke dapil. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, saya tidak pernah kena COVID. Maka anak istri saya stres kalau saya pulang. Nah, ketika saya pulang ke dapil itu, balik ke Jakarta, saya tidak kembali ke rumah. Saya colok-colok dulu. Negatif, saya baru pulang. Kira-kira begitu. Jadi saya yakini ketika kita berbuat baik dengan tulus, maka penyakit itu tidak akan pernah datang. Itu saya yakini. Saya yakini. Kita berbuat tulus, maka penyakit tidak akan datang. Apalagi kalau kita ke dapil itu, di sana nggak ada COVID, bos. Nggak ada COVID. Kita pakai masker, mereka bilang, saya pilih Bapak loh, saya tidak sakit, dia bilang. Bapak kenapa pakai masker? Coba. Padahal dunia mengatakan wajib pakai masker. Mereka tidak pakai masker. Kita kasih masker, disimpan di lemari. Itu real. Ya, real. Padahal kita di sana bagi-bagi sembako, mereka minta foto. Dulu kan jaga jarak tuh. Ya kan? Pak, kita mau foto. Dia peluk kita. Ya sudah, nggak apa-apa. Masuk mobil, udah jalan 100 meter, saya suruh berhenti. Aku lahirin semua. Ya, kita basuh-basuh, ganti baju. Ya, kita mesti pasang strategi begitu. Gitu. Ya, memang mereka itu, apa namanya, alhamdulillah puji Tuhan tidak kena COVID karena mereka itu bekerja, kena sinar matahari. Kalau kita kan berjemur tiap pagi begini di sini kan. Nah, mereka itu memang bekerja, makanan sehat juga. Gitu. Itulah keadilan Tuhan kepada masyarakat di kampung. Memang saya di Komisi 2. Tetapi sampai sekarang masyarakat itu masih sering meminta bantuan untuk urusan APH. Peran hukum saya. Narkoba, masalah judi, ya, masalah pemanggilan polisi yang tidak sesungguhnya. Ya. Sampai sekarang mereka masih merekam saya di Komisi 3. Dan saya lakoni itu. Ya, saya komunikasi dengan para Kapolres, Kapolsek. Ya, walaupun memang sangat berbeda ketika saya di Komisi 3 dan Komisi 2. Kalau saya di Komisi 3 itu, kalau saya turun ke dapil, Kapolres sudah siap semua itu. Kapolsek siap tuh. Kasat Serse siap tuh. Kanit sudah siap. Setelah saya Komisi 2, nggak ada polisi lain yang datang. Gitu loh. Ya, tapi saya sadari, memang bukan mitra saya. Tapi Bapak jangan lupa, saya anggota DPR. Gitu loh. Saya bisa teriak dari paripurna mengenai ini. Saya selalu bilang begitu. Ya, kepada para APH. Pak, boleh saya tidak Komisi 3. Tapi Bapak jangan lupa, minggu depan saya bisa Komisi 3. Tolong catat Pak, saya bilang. Jadi mereka juga harus diedukasi yang untuk gitu. Iya kan? Kita harus diedukasi ke mereka itu. Ya, jadi jangan mentang-mentang Komisi 3 mereka langsung kawal segala macam. Kalau komisi lain enggak gitu. Kita edukasi mereka. DPR itu ya dengan hitungan hari bisa BKO. Bisa BKO loh saya bilang. Hitungan hari bisa pindah komisi. Jadi tolong Bapak bersikap betul-betul realistis. Jangan Bapak ya punya kepentingan baru datang. Maka sekarang ini ya setiap saya ada kunjungan selalu ada teman-teman polisi lah yang datang. Walaupun saya nggak undang. Dan mereka ya setia menemani saya di situ. Karena memang mitra saya pertanahan, ya di sana itu sekarang masalah pertanahan yang banyak ke saya. Maka di Komisi 2 itu kita bentuk Panja Mafia Tanah dan saya ketuanya. Ya,
ribuan sekarang masalah tanah ditangani di Komisi 2. Ya, tangan Komisi 2, dan itu harus saya selesaikan. Nah, selebihnya sekarang kan yang jadi permasalahan pertahanan negara kita ini, ya, ketika seseorang sudah mendapatkan sertifikat dan itu sudah lebih dari 10 tahun, ya, dan ketika dia akan agunkan sertifikat ke bank, ya kan, ternyata bank menolak. Kenapa menolak? Catatan di perbankan itu bahwa tanah yang sudah sertifikat itu sebagian masuk kawasan hutan. Ini jadi masalah ini. Jadi masalah. Bagaimana mungkin sertifikat kawasan hutan? Padahal dalam rangka menerima sertifikat itu tentu sudah ada penelitian. Ya kan? Sudah ada batas-batas. Sudah ada riwayat tanah. Ya kan? Bahkan dulu ada giriknya. Akan gitu. Ya, tapi kok bisa kawasan hutan? Satu. Kedua, kok bisa SK, contoh misalnya SK tahun 2017, ya, bisa mengatakan sertifikat yang tahun 2010 kawasan hutan. Apakah SK bisa berlaku surut? Mestinya nggak bisa. Nah, saya sudah komunikasi dengan Ketua Komisi 4, Pak Sudin, supaya melakukan rapat gabungan antara Komisi 2 dengan Komisi 4, supaya mereka mengundang KLHK, dan kami mengundang ATR BPN supaya sinkron nih. Itu masalahnya sekarang. Jadi masalah sekarang pertahanan di negara kita ini, ya, masalah kawasan hutan.